Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa sekalian. Mohon maaf saya mendeliver perkuliahan ini secara daring, namun semoga tidak menyurutkan semangat kalian untuk belajar. Dan apabila ada pertanyaan dalam materi ini, silahkan ditanyakan via komentar di YouTube. Ya, baik. Perencanaan lanskap adalah eh, fase atau bagian yang sangat penting dalam pekerjaan lanskap ya. Karena perencanaan lanskap ini akan menentukan seperti apa lanskap setelah dibangun nanti. Baik, kita masuk ke materi. Capaian pembelajaran ini, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai kegiatan perencanaan lanskap dan mahasiswa nantinya bisa menjelaskan jenis-jenis kegiatan perencanaan lanskap dan juga mahasiswa bisa menjelaskan hasil dari perencanaan sebuah lanskap. Ya. Di dalam bidang arsitektur lanskap, ya, sesuai dengan KKNI juga, bahwa pekerjaan bidang arsitektur lanskap ini ada perencanaan lanskap, desain lanskap, dan manajemen lanskap, ya. Dan perencanaan lanskap ini lebih cakupannya adalah pada tata ruang atau lanskap yang dapat berjalan dengan baik atau workable, memiliki makna atau meaningful, dan berkelanjutan atau sustainable. Dan setelah perencanaan lanskap, ini ada satu tahap lagi, yakni desain lanskap, yang menghasilkan lanskap yang visional, fungsional, dan estetik. Dan setelah itu dilaksanakan pembangunan. Pasca pembangunan, perlu dilakukan manajemen lanskap, dalam hal ini pemeliharaan tata lanskap yang manajeble dan efisien. Kita sekarang belajar dulu mengenai perencanaan lanskap. Dan perencanaan lanskap dalam hal ini eh, terkait dengan bagaimana kita mengatur eh, penggunaan lahan ya, atau land use planning ya, serta elemen-elemen yang ada di dalamnya. Segala aspek kita pertimbangkan ya dalam membuat perencanaan lanskap ini, ya. Seperti aspek topografi, aspek vegetasi, aspek tanah, ya. Eh, Kemudian semuanya ini kemudian di overlay ya. Ini adalah teknik overlay, kemudian dihasilkan ya eh, zonasi atau area-area yang mendukung pada tujuan perencanaan lanskap, atau mungkin selain hal yang mendukung juga barangkali ada kendala-kendala yang terkait dalam perencanaan lanskap ke depannya. Selain teknik misalnya menggunakan overlay dari poligon-poligon atau titik atau garis yang ada di setiap eh, petanya, ya. Em, Bisa juga kita representasikan hal yang terkait dengan topografi yang mendukung. Kita berikan skor misalnya 3, sementara yang sedang 2, dan yang kurang mendukung 1 atau 0. Nah, dari setiap gridnya ini kemudian dibuat skor grid seperti ini ya. Nah, ini juga bisa seperti itu ya tekniknya. Ini dari topografi, vegetasi, tanah. Nah, bagaimana dengan kompositnya? Kompositnya ini adalah akumulasi dari hal-hal yang mendukung atau kurang mendukung. Nah, bisa dilihat di sini nanti
yang nilainya rendah atau kurang mendukung untuk perencanaan lanskap ini akan dibagaimanakan, dan yang nilainya tinggi ini akan bagaimana pemanfaatannya. Dan nantinya hasil dari eh, hasil dari peta komposit ini ya bisa dilihat misalnya contohnya seperti ini, di mana nanti kita akan mendapatkan zona-zona yang dapat kita manfaatkan, atau kalau misalnya yang perlu untuk ditingkatkan atau diperbaiki juga akan teridentifikasi di sini ya. Kita masuk ke perencanaan lanskap ya. Perencanaan lanskap ini adalah kegiatan penataan yang berbasis lahan. Dalam hal ini yang ditata adalah ekosistem, energi, fisik, dan lingkungan sosial. Perencanaan lanskap juga berarti ilmu yang mempelajari pengorganisasian elemen pembentuk lanskap berdasarkan potensi, ameniti, kendala, dan bahaya lanskap guna mewujudkan satu bentukan lanskap yang baru yang dalam hal ini fungsional, indah, dan berkelanjutan. Ingat, eh, proses potensi, ameniti, kendala, dan bahaya lanskap ini diidentifikasi di tahap sebelum perencanaan lanskap, yakni analisis lanskap. Ya. Jadi ini diidentifikasi dulu, baru bahan hasil identifikasi dari potensi, ameniti, kendala, bahaya lanskap ini dimasukkan sebagai input untuk perencanaan lanskap. Perencanaan lanskap juga berarti proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada kepentingan masa yang akan datang, guna mendapatkan suatu model lanskap yang fungsional dan estetik, serta berkelanjutan untuk mendukung berbagai kebutuhan dan keinginan sosial budaya manusia. Jadi, selain menindaklanjuti hasil analisis, sebenarnya perencanaan lanskap ini juga bagaimana kita mengambil keputusan yang tepat ya terhadap lanskap yang akan kita buat ya di masa yang akan datang. Nah, di sini perencanaan lanskap ini prinsipnya adalah environmentally responsive land use planning. Land use planning ini perlu kita rencanakan dengan baik dan berwawasan keberlanjutan. Hal ini karena di Indonesia eh, land use ini sangat mudah berubah ya, dan kurang teratur mungkin ya barangkali ya. Oleh sebab itu kita harus environmentally responsive land use planning ya. Jangan sampai suatu kawasan yang penting misalnya untuk konservasi, untuk keberlanjutan lanskap di masa mendatang rusak ya oleh penggunaan lahan yang lain ya, yang memberikan dampak buruk pada lanskap. Ya. Kenapa harus direncanakan? Contoh yang saya sebutkan baru baru saja itu terkait dengan masalah bencana alam. Suatu lanskap yang tidak eh, direncanakan dengan baik dapat mengakibatkan masalah bencana alam, baik di tapak maupun di tapak lain yang terkait. Saya mohon izin dulu karena ada eh, sudah azan asar di sini. Saya izin break sebentar. Perencanaan lanskap ini seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa terkait dengan environmentally responsive land use planning. Nah, eh, mengapa kita harus merencanakan lanskap? Karena adanya masalah ketidak sustainability, ketidak sustainability-an ya, tidak berlangsungan lanskap atau lingkungan yang disebabkan salah satunya oleh masalah bencana alam atau lingkungan yang harus diatasi. Nah, ini kita perlu perencanaan lanskap. Kemudian adanya peluang-peluang ya, potensi-potensi ya dari suatu peruntukan lahan. Dan ini
perlu untuk perencanaan lanskap. Kalau tidak direncanakan lanskapnya, peruntukan lahannya, tentu akan terjadi kesalahan di kemudian hari. Nah, ini yang kita hindari, ada kesalahan perencanaan lanskap. Kenapa kok kita hindari kesalahan perencanaan lahan ini? Eh, Agar hal-hal yang tidak efisien ini bisa kita hindari, ya, dalam menggunakan sumber daya lanskap. Ya, misalnya dalam pemanfaatan sumber daya hutan, pertanian, perkebunan, ya. Kalau tidak direncanakan dengan baik, maka akan menimbulkan ketidakefisiensi. Ya. Karena tidak efisien, ya kosnya terlalu tinggi, ya, dan tidak sustainable. Selain itu, perencanaan lanskap harus dilakukan karena kita menghindari kehilangan artefak budaya atau sejarah. Ya. Jangan sampai eh, cagar budaya atau sejarah, ya, itu hilang tertelan oleh pembangunan. Ya. Oleh sebab itu, perencanaan lanskap harus dilakukan. Dan juga perencanaan lanskap ini untuk mengatasi isu sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan. Isu-isu ini sangat relevan dengan perkembangan pembangunan saat ini, ya, karena pembangunan di negara kita ini sangat terkait dengan isu sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan. Suatu kawasan apabila terjadi suatu kesalahan, ya, ini sangat terkait dengan secara sosial. Orang, masyarakat itu bisa memperoleh nilai ekonomi, ya, dari lanskap itu juga akan terpengaruh. Nah, perencanaan lanskap ini, eh, kita melakukan perencanaan lanskap ini adalah untuk mendukung kepentingan umum, ya, dan juga bisa diterima oleh masyarakat, gitu ya. Dan juga dalam melakukan perencanaan lanskap, kita harus memperhatikan adanya unsur lahan dan peraturan yang terkait dengan lahan dan lingkungan, baik itu peraturan di skala nasional, internasional maupun skala skala lokal. Ya, peraturan ini harus kita pegang, ya, karena kalau kita mengikuti peraturan, chaos semuanya. Ya, sebagai contoh, saya pernah membuat perencanaan lanskap di Tangerang. Di Tangerang, saya merencanakan mengenai eh, pembuatan mangrove center di sini, ya. Dan di sini kita ada peraturan terkait dengan luas lahan, ya, yang eh, boleh untuk dibuat eh, bangunan fasilitas. Dan itu hanya 4% dari total area. Nah, 4% tersebut, ya, kita harus patuhi, ya. Dan di sini bagaimana kita merencanakan dermaga 1, 2, 3 ini total luas, ini kita harus patuh tidak boleh lebih dari 4% dari total kawasan, ya. Nah, acuan ini yang kemudian kita buat eh, apa rencananya, ya, ya seperti ini perencanaannya, dan nantinya eh, dari zoning yang hanya 4% dari total luas kawasan, ini kita optimalkan untuk bangunan-bangunan fasilitas, ya. Dan ini kemudian sketsanya, dan ini kemudian apa desainnya, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi walaupun kita
mendesain itu dengan idealisme kita, tapi harus berpegang pada peraturan bahwa maksimal eh, yang boleh dibangun untuk pembangunan fasilitas adalah 4% dari total area. Kemudian eh, dalam hal ini, ya, dalam kita membuat perencanaan lanskap ini tidak benar, tidak dibenarkan bahwa semua lahan dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan. Seperti yang saya contohkan tadi, jadi eh, kita ada luasan maksimal ya dalam satu area, dalam satu landscape gitu ya, yang bisa untuk dimanfaatkan untuk lahan terbangun. Dan tidak benar bahwa lahan tidak terkait dengan kepentingan publik ya. Sedikit banyak kita terkait dengan kepentingan publik ya. Eh, Saat ini juga sedang digodok ya di PUPR itu mengenai ruang terbuka hijau private untuk kepentingan publik ya. Dan tidak benar bahwa setiap orang dapat menggunakan lahan sesuai dengan keinginannya. Tentu harus ada rule-nya ya. Eh, Rule ini jangan sampai dilanggar ya. Misalnya saya ingin parkir di badan bahu jalan gitu ya. Nah, itu tidak diperkenankan apabila parkir tersebut tidak di tempat parkirnya ya. Nah, itu. Ya. Kemudian eh, perencanaan lanskap ini diawali dulunya dengan eh, rumah-rumah pribadi ya, atau kastil-kastil pribadi gitu ya, istana-istana pribadi untuk meningkatkan keindahan visual dari kawasan rumah pribadi tersebut ya, sehingga harmonis untuk manusia dan lingkungannya. Tapi dalam perkembangan zaman, eh, landscape itu bukan hanya dimiliki taman, bukan hanya dimiliki oleh individu atau beberapa golongan saja, namun sudah terkait dengan kebutuhan sosial. Orang butuh ya berinteraksi di landscape yang nyaman. Dan juga eh, kita harus merencanakan lanskap karena tata guna lahan ya, TGL ini, tata guna lahan ini secara makro ini harus sesuai dengan peruntukannya ya. Dan di sini juga adanya kebutuhan untuk merencanakan habitat yang layak untuk kehidupan manusia dalam suatu parameter lingkungan. Ini merupakan faktor pendorong mengapa perencanaan lanskap itu diperlukan ya. Dan perencanaan lanskap ini sangat penting untuk mengurangi dampak negatif yang disebut sebagai dampak negatif ini adalah eksternalitas. Jadi eksternalitas dari luar ya, dampak negatif dari luar maupun dampak positif ya, dari dan bagi luar ya. Dan ini terkait dengan eh, apa, pembangunan ekonomi menurut Alfred Marshall ya, bahwa dalam pembangunan ekonomi termasuk juga dalam bidang landscape ya, pembangunan landscape kita harus menghindari eh, dampak-dampak negatif untuk lingkungan atau landscape sekitar ya. Misalnya eh, contoh negatif ini terjadi di Bhopal, India ya, di mana di Bhopal, India ini terjadi suatu kejadian kebocoran gas ya, sehingga menjadi sebuah bencana. Nah, hal ini yang salah satu contoh dampak negatif dari perencanaan lanskap yang kurang matang ya. Namun, ada contoh lain yang positif ya di sini, yakni di Sydney Opera House ya. Dulunya Sydney ini tidak punya sebuah ikon ya, tapi semenjak ada Sydney Opera House ini jadi sebuah ikon. Atau
di Brooklyn ya, USA ada Brooklyn River Park ya di sini. Dan ini menjadi suatu landscape yang berguna bagi eksternal ya, eksternalitas bagi lingkungan di luar ya kawasan yang dibangun. Nah, ini adalah contoh yang terjadi di Bhopal, India. Ini adalah Bhopal di India ya, yang menjadi contoh dari slide ini. Jadi di Bhopal, India, ini perencanaan lanskapnya kurang tepat sehingga ada industri di tengah pemukiman kota dan terjadi kebocoran gas dari industri ini yang mengakibatkan korban jiwa. Nah, ini bagaimana suatu perencanaan lanskap yang kurang tepat sehingga terjadi eh, disaster gitu ya. Namun juga ada contoh yang bagus yakni dari Sydney Opera House. Dulu em, Australia ini sebelum ada Sydney Opera House ya, kota Sydney juga mungkin tidak punya ikon, tapi setelah ada Sydney Opera House ini merupakan tidak hanya ikon, tapi juga menjadi penanda mulainya era baru di Sydney dan juga Australia dan bahkan jadi ikon bagi Sydney, Australia dan juga bagi dunia ya. Kita kembali ke slide. Nah, itu adalah contoh dampak positif dan negatif dari perencanaan lanskap ya. Bagaimana pembangunan lanskap terhadap eksternalitas ya, terhadap luar ya. Ini bisa berdampak negatif maupun positif. Nah, sebagai seorang perencana lanskap, kita memiliki tugas utama antara lain ya, kita harus memiliki eh, pengetahuan tentang potensi lanskap dan melalui data dan informasi lanskap. Ini harus kita ketahui dulu ya. Ya itulah tahap di mana yang saya sebutkan tadi adalah analisis tapak atau analisis lanskap. Ya seorang perencana harus punya itu dulu karena kalau tidak ya dia seperti eh, seseorang yang tidak tahu wilayah ya. Jadi bagaimana bisa merencanakan kalau tidak mengetahui potensi atau kendalanya. Dan perencana lanskap juga harus mengetahui penilaian dampak ya dari tata guna lahan existing dengan tata guna lahan yang direncanakan. Nanti apakah menjadi lebih baik atau nanti ternyata lebih buruk ya. Apakah potensinya bisa dilaksanakan atau potensinya itu kurang optimal dimanfaatkan. Dan juga perencanaan lanskap ini juga harus memformulasikan konsep dan tujuan pengembangan ruang dan program perlindungan atau pelestarian alam ya. Karena ini jangan sampai kita harus hanya berpikir pembangunan fisik saja, tapi bagaimana pelestarian alam atau lanskap. Kegiatan perencanaan lanskap ini eh, diawali dengan environmental inventory ya. Environmental inventory ini harus dilaksanakan dulu agar kawasan itu bisa dideskripsikan dulu ya sebelum direncana. Harus diketahui bagaimana sumber dayanya, bagaimana fitur-fiturnya, ya. Endangered species misalnya apakah ada di situ ya atau spesies yang terancam punah, bagaimana habitatnya, kemudian daerah banjir, daerah arkeologi. Nah, itu harus diketahui dulu ya melalui environmental inventory. Nah, setelah itu dilakukan analisis ya. Data tersebut harus dimanfaatkan dan dianalisis sehingga kita bisa memprediksi dampaknya ya di kemudian hari. Memang ini adalah hari yang tersulit ya. Namun
Ini adalah klasifikasi masalah yang kompleks dan bagaimana implikasinya terhadap lingkungan ya harus kita lakukan. Dan kita juga perlu memodifikasi perencanaan pada area atau cakupan yang lebih kecil kerusakannya. Atau mungkin eh, kalau misalnya kita proyeksikan bahwa ternyata kalau misalnya kita lakukan pembangunan atau modifikasi dari landscape ini akan berdampak tidak bagus secara eksternal ke daerah yang lain. Misalnya eh, satu kawasan lindung harus mau dijadikan kawasan terbangun villa atau resort gitu ya. Nah, kita mengambil pilihan ya tidak menggunakannya ya. Karena ini sangat bahaya dan berpengaruh pada landscape secara internal maupun eksternal tadi. Dan eh, seorang perencana lanskap juga harus menemukan eh, kesempatan dan juga tantangan di sini ya. Jadi agar apa opportunity dan constraint eh, perlu diidentifikasi agar tidak terjadi kerugian ya, baik itu material maupun non material ya terhadap lingkungan sekitar, lingkungan semuanya, landscape, dan juga untuk proyek itu sendiri ya atau pekerjaan itu sendiri. Nah itu kita harus meng, apa, mengidentifikasi itu semua ya. Oleh karena eh, terkait dengan hal inventory tadi ya dan juga mengenai dampak dan opportunity dan constraint, saya akan membagi pengalaman saya di ekspedisi Patriot di Kikim Selatan dan Seksu ya. Ini adalah tim kami ya, saya dan tim dari AGH, eh, kemudian KPM dan D4 MAB dan Teknik Industri D4 ya. Dan kami mendapatkan di kawasan Kikim Selatan dan Peseksu, dan ini adalah kawasan transmigrasi. Tujuan kami datang ke sini adalah untuk mengetahui komoditas unggulan kawasan. Jadi dalam mengetahui komoditas unggulan kawasan ini, eh, kami eh, survei lapang ya dengan eh, ya kita melakukan survei lapang, lapang untuk mendapatkan data primer dan juga kunjungan ke dinas-dinas untuk data sekunder. Nah, hasil dari kunjungan lapang memang kita minim data ya. Hampir mungkin tidak ada data spasial yang aktual, akurat dan valid serta terintegrasi di sini. Dan ini adalah tantangannya. Dan tujuannya adalah mengidentifikasi komoditas unggulan dan seterusnya. Dan juga menganalisis potensi dan hambatan. Ya, ini adalah perencanaan lanskap juga. Jadi sama seperti di slide bahwa setelah kita mengidentifikasi data, kita menganalisis potensi dan hambatan. Nah, bagaimana cara untuk mengidentifikasi dan menganalisis ini? Ya, jadi metode kami melakukan survei lapang dan kepada para transmigran, sumber daya alam dan juga infrastruktur di sini. Dan kita gunakan GPS untuk memperoleh data baik itu titik, garis poligon ya, kemudian kita apa? Kita satukan di QGIS ya, dan juga kita terbangkan drone untuk melengkapi data tutupan lahan ya, tata guna lahan, tutupan lahan. Dan di sini untuk memperoleh eh, apa? Strength, weakness, opportunity, dan threat seperti yang ada di slide tadi, kita gunakan analisis SWOT ya dengan focus group discussion. Nah, kemudian data ini juga dikaitkan dengan data sekunder dan juga data dari dinas. Kemudian diperolehlah nanti data transmigrasi yang aktual, valid, dan akurat. Data ini kemudian digunakan untuk perencanaan kawasan transmigrasi yang terpadu untuk mendukung pembangunan kawasan transmigrasi berkelanjutan.
Nah, ini kegiatan survei lapang ya, Mas Mbak semua. Dan di sini Anda bisa lihat di sini mereka menggunakan GPS juga dan terpetakan eh, apa infrastruktur yang existing ya, baik itu yang layak maupun yang misalnya yang rusak seperti ini ya. Ini terpetakan ya semua, termasuk juga jembatan yang tidak bisa dilalui, yang bolong dan sebagainya. Ini juga terpetakan semua. Nah, selain itu juga dilakukan FGD di sini ya. Ini kegiatan FGD dan juga kunjungan lapang di sini. Dan ini adalah contoh dari survei terhadap kawasan ya. Eh, dan di sini kita menggunakan data GPS ya, GPS pakai GPS di aplikasi ya, ini Locus Map. Dan ini sangat berguna dalam menghasilkan data untuk perencanaan lanskap. Dan data tersebut kemudian kita masukkan ke QGIS seperti ini ya, dipadukan dengan data sekunder dari Badan Informasi Geospasial yang berisi data jalan, pemukiman, tutupan lahan hutan, eh, tutupan lahan pertanian, perkebunan, dan sebagainya. Ini semua dijadikan satu antara hasil data lapang dengan data sekunder. Nah, diperolehlah potensi kawasan Kikim Selatan dan Seksu ini eh, dalam eh, informasi potensi ini terkait dengan ada tidaknya puskesmas, jembatan, ya, kemudian sarana pendidikan, perumahan, dan lain sebagainya. Nah, itulah apa kegiatan pengambilan data ya untuk perencanaan lanskap. Ya. Dan untuk mendukung eh, constraint dan opportunity, kami melakukan di sini eh, analisis SWOT ya. Jadi analisis SWOT itu kami lakukan di lapangan ya, di desa, dan kepada para transmigran dan dinas terkait, dan biarkan mereka yang mengeluarkan apa semua, dan kita kelompokkan ke dalam strength ya, weakness, opportunity, dan threat di sini ya. Strength itu kekuatan, weakness kelemahan, opportunity peluang, dan ancaman. Dan skala prioritas di sini dari setiap strength, weakness, opportunity, dan threat ini semua di eh, ditentukan oleh audiens ya, jadi bukan oleh kita. Ya. Dan hasil SWOT ini yang kemudian akan kami buat perencanaannya. Namun mohon maaf sampai hari ini masih belum selesai perencanaannya karena masih terus berjalan ya, masih berkembang. Oke. Nah, itu contoh untuk memperoleh opportunity dan constraint di sini ya, melalui analisis SWOT. Kemudian kita juga perlu mengidentifikasi hazard dan assessment ya, hazard assessment di sini ya, terkait dengan bahaya. Bahaya ini bukan hanya banjir, gempa, longsor, tsunami, gunung berapi, namun juga misalnya bahaya penyakit, ya, bahaya makanan yang hilang ya karena sumber dayanya tidak tidak kontinu ya. Jadi bahaya gagal panen itu juga merupakan bahaya, ini apa, bencana juga ya. Kemudian lakukan seleksi tapak atau site selection ya. Di sini kita harus eh, memiliki program-program dan fasilitas-fasilitas yang akan kita tambahkan, dan kita perlu mencari lokasi yang tepat di sini ya. Perlu dilakukan feasibility study, tapak dianalisis untuk program dan fasilitas, dan eh, setelah itu kita lakukan perencanaan sarana dan prasarananya ya, ya. Ya, ini facility planning di sini. Dan setelah itu kita buat master plan. Nah, kurang lebih tahapan perencanaan lanskap seperti ini. Jadi tahap awal kita ada di tahap awal, kemudian kita lakukan ide, gagasan, konsep, dan kemudian menghasilkan suatu master plan. Nah, dalam menghasilkan ide, gagasan, konsep ini, ya, perencanaan lanskap di sini
Ada proses perencanaan mulai dari persiapan kegiatan, pengumpulan data, analisis dan klasifikasi data, sintesis ruang, dan lakukan perencanaan lanskap. Ini adalah contoh dari proses perencanaan lanskap dimulai dari hasil survei terlebih dahulu ya. Dalam gambar ini bisa dilihat bahwa survei yang diperoleh datanya adalah data batas tapak, kemudian data aksesibilitas ya, jalan dan aksesibilitas, kemudian data kontur dan data elemen-elemen yang ada di dalamnya. Dan di dalam analisis kita bisa lakukan analisis dan lakukan pencatatan di sini ya. Jadi semua dicatat di sini. Ya, ini pakai gunakan tulisan tangan ya, mungkin lebih cepat. Lakukan analisis ya dan semua dicatat mana yang potensi kendala ya dan danger signal di sini juga di eh, diidentifikasi dan harus ditulis ya sebagai recording kita. Nah, setelah itu kita menentukan apakah tapak ini bisa dimanfaatkan ya, bagaimana dengan potensinya, apakah bisa ditingkatkan, bagaimana dengan kendalanya, apakah bisa diatasi, dan nantinya dalam sintesis kita bisa merumuskan tapak ini akan dibangun seperti apa nantinya ya. Di sini dalam sintesis ini bisa ada apa berupa gambar yang isinya zoning-zoning dan panah ya. Dan dari sintesis ini kemudian kita masuk ke dalam set plan, di mana set plan atau master plan ini mengacu pada ini ya, pada sintesis dan juga analisis di sini. Sehingga terbentuklah suatu set plan seperti ini. Dan set planning apa landscape planning proses ini dikemukakan oleh Starke dan Simon dan Starke, Jones, Debris, Simons dan Starke ya, mulai dari data information mapping, site data analysis, synthesis dan set plan. Nah, ini contoh lain ya, di mana ada sebuah existing site di sini, kemudian dilakukan land use zonasi, dan dari land use zonasi ini dilakukan set plan development ya. Dan bentuk hasil utama dari perencanaan lanskap ini antara lain program lanskap ya, landscape program, tentu ada program-programnya di situ, misalnya apakah di situ akan ada kawasan untuk pendidikan, kawasan untuk pelestarian budaya, kawasan ekonomi dan sebagainya, itu semua tercakup dalam program lanskap. Selain itu ada rencana induk lanskap juga ya. Selain zoning juga ada bagaimana peletakan fasilitas-fasilitasnya ya. Selain master plan juga ada landscape plan ya. Ini terkait bagaimana pengaturan yang terkait dengan ekologi seperti ya, bagaimana pengaturan hutannya, sungainya, kemudian taman-tamannya dan sebagainya. Dan bagaimana di open space structure plan-nya juga ya. Eh, Open space ini tidak harus green ya, tapi juga open space yang lain, misalnya lapangan olahraga, ya, plaza dan lain sebagainya. Ini bagaimana perencanaannya. Ini adalah contoh dari perencanaan lanskap ya, di mana di sini hasil produknya adalah master plan ya. Memang terlihat ini sangat makro, ya memang begitu ya perencanaan lanskap ini hasilnya. Ini adalah contoh dari yang kami lakukan untuk perencanaan lanskap kawasan eh, lumbung padi sawah di Kabupaten Subang. Jadi yang biru ini adalah sawah ya, dan ada sungai juga ya. Dan di sini ada kawasan pemukiman ya, yang berwarna orange ini adalah kawasan pemukiman. Ada juga jalan penghubung dan sebagainya. Nah, kawasan ini eh, saat ini masih belum memiliki pusat kegiatan ya. Jadi kita menganalisis dari Desa Compreng ini di mana
lokasi terbaik untuk membuat pusat kegiatan masyarakat di sini ya. Dan kami menganalisis bagaimana ya dari hasil padi sawah itu masuk ke rice mill unit dan ini juga akses dari luar ya, ada di dua sisi. Dan kami memutuskan bahwa kegiatan pusat kegiatan ini berada di bagian tengah dari ruas jalan ini ya, dan dekat dengan kantor desa. Kenapa? Karena eh, setiap kegiatan masyarakat kami harapkan nanti juga terkait dengan bagaimana kegiatan di desa ya. Dan ini peletakannya untuk pusat aktivitas ini ada di bagian merah, termasuk juga di dalamnya paralel dengan adanya agribisnis dan juga penyediaan sarana produksi pertanian juga di sini. Jadi bukan hanya pusat kegiatan, misalnya ada plaza atau taman, tapi di situ juga ada kios untuk menjual hasil contoh-contoh hasil padi ya, karena ini jasa ekspor semua ya. Tapi bagi yang datang ke sini juga mungkin bisa memperoleh beras yang ekspor tadi ya, sebagai cenderamata. Dan juga para petani masih belum memiliki toko untuk membeli sarana produksi pertanian juga kita sediakan di pusat ini juga. Dan bagaimana ya saprotan ini bisa menunjang kawasan yang lain, misalnya dengan kawasan terminal, area rekreasi ya juga ada di sini ya untuk sungai. Nah, ini juga bisa tergabung ya dengan pusat kegiatan agribisnis di sini. Nah, di sini ini adalah perencanaan eh, yang apa terkait dengan sosial budaya, pembangunan dan juga perekonomian di sini ya. Ini perencanaan yang kami lakukan dan perencanaan ini didetailkan eh, bagian yang merah ini kemudian didetailkan menjadi set plan. Nah, ini adalah set plan-nya. Kebetulan menjadi skripsi dari Mila Cornelia dan juga sudah dipublikasikan di jurnal Lakar Arsitektur Sinta, Trenjak Sinta. Dan di sini ada set plan di mana tidak hanya plaza untuk berkumpul bagi masyarakat, juga ada area bermain jerami dan juga area olahraga. Dan seperti yang disebutkan tadi bahwa ada kios ya, kios-kios untuk display dari eh, dari hasil bumi di Compreng dan juga ada kios untuk penyediaan sarana produksi pertanian di sini, saprotan. Nah, kalau lihat dari perspektifnya seperti ini ya, perspektifnya kalau di bidang landscape bangunan-bangunannya cukup putih saja, tapi elemen yang lain itu kita render. Nah, di sini apa mobilnya bisa masuk, kemudian terus mereka bisa berkunjung di sini ya, ada bagian parkir di belakang sini dan juga bisa menikmati hiburan, sarana hiburan masyarakat juga ada di sini. Ada kuliner juga di sini. Kemudian ini untuk kios, untuk hasil bumi agribisnis dan juga sarana produksi pertanian. Nah, untuk membuat yang seperti ini harus melewati perencanaan lanskap dulu. Agar apa? Agar penempatannya tepat. Ya. Jangan sampai kita sudah buat ternyata eh, perencanaannya kurang tepat ya. Jadinya alih-alih akan menjadi pusat kegiatan masyarakat, malah bisa-bisa yang terbangun tidak dikunjungi atau tidak terpakai. Jadi demikian contohnya ya. Nah, di sini ada pertanyaan dasar untuk merencanakan suatu lanskap yang berkelanjutan. Nah, bagaimana aspek alam dan lanskapnya, apa yang bernilai dan membutuhkan proteksi, dan apa dampak perencanaan terhadap fungsi yang penting dari ekosistem dan aspek visual dari lanskap, dan bagaimana terjadinya. Dan kalau proyek dilaksanakan, ini aja direncanakan dan perubahan tata guna lahan diimplementasikan, apa yang akan terjadi ya pada alam dan lanskap. Dan dapatkah rencana ini dapat dilaksanakan eh, tanpa daya dukung yang mencukupi ya.
Dan apakah penggunaan lahan yang diusulkan, apakah yang terbaik, layak dan workable, dan juga bentuk pengukuran atau tindakan apa yang digunakan untuk dapat memproteksi dan mengembangkan alam dan lanskap tersebut. Saya kira itu materi dari minggu 10. Kita akan berjumpa di praktikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.